masuk ke surah Al-Baqarah ayat 26 sampai ayat 30. Ini kita berlanjut terus ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tadi telah membaca dengan terjemahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yastahyi, tidak malu, tidak segan, ayat riba, untuk membuat masalam, perumpamaan, ba'udatan, seekor nyamuk, pama pauqaha, atau yang lebih kecil dari nyamuk. Wa ammal ladina amanu, maka adapun orang-orang yang beriman, faya'lamuna, maka mereka mengetahui, annaul haq, bahwasanya itu adalah kebenaran, hak, min rabbihim, dari Tuhan mereka Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal ladzina kafaru, adapun orang-orang kafir, fayaquluna, maka mereka berkata, madza aradallahu bihaja masalah, maja, apakah aradallah, apa maksud Allah, bihaja masalah, dengan perumpamaan ini. Itu membuat perumpamaan nyamuk, jadi menciptakan nyamuk atau yang lebih kecil dari nyamuk, serangga ya, atau molekul atau sel. Yudillu bihi katsira, dengan perumpamaan itu Allah membiarkan orang kafir itu sesat, katsira, kebanyakan orang. Wa yahdi bihi, dan dengan hal itu, dengan membuat perumpamaan itu Allah memberikan petunjuk, katsira, kebanyakan orang. Wa ma yudillu bihi illal fasikin, dan tidak ada yang dia Allah sesatkan kecuali orang-orang fasik. Ini 26. Mari kita lihat tafsirnya, penjelasan para ulama, para ahli tafsir ayat 26 surah Al-Baqarah, yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak malu dari kebenaran untuk menyinggung sesuatu tertentu, baik itu kecil ataupun besar. Jadi membuat perumpamaan yang sangat kecil seperti nyamuk, lalat, atau yang lain pun yang sejenis, permisalan-permisalan itu ya sebagai bukti ya kelemahan segala yang disembah selain Allah. Orang-orang beriman mengetahui hikmah di balik perumpamaan itu, baik perumpamaan yang kecil, perumpamaan yang besar. Memang dalam berbagai ayat Allah membuat perumpamaan-perumpamaan. Seperti nanti dalam Al-Baqarah 261 itu perumpamaan orang yang bersedekah. Itu seperti tanaman ya. Tanaman lalu ada buahnya ya kan? Ya, ada batangnya, ada daunnya, sampai 700 batang. Dari 10 menjadi 70 dan 100, 700 ya. Itu perbuatan supaya apa? Supaya kita lebih pemahaman itu lebih besar gitu ya, lebih menarik perhatian, supaya kita lebih paham ya, supaya lebih penyemangat untuk beribadah, penyemangat untuk bersedekah. Jadi orang yang bersedekah itu kan pahalanya sampai 700 kali lipat. Itu dengan membuat perumpamaan dulu, Allah membuat perumpamaan seperti tanaman. Nah, seperti ayat ini Allah membuat perumpamaan, yaitu menciptakan nyamuk atau lebih kecil dari nyamuk. Beda dengan orang kafir. Orang kafir itu mengolok-olok, mengejek-mengejek, menghina apa yang Allah inginkan dari perumpamaan binatang yang hina ini, nyamuk ini. Maka Allah menjelaskan bahwasanya Allah menginginkan ya untuk jelas membedakan bahwa orang beriman dengan orang kafir. Dengan membuat perumpamaan ini Allah memalingkan banyak orang dari kebenaran. Kenapa? Karena mereka mengejek, mengolok-olok. Sebaliknya Allah memberikan petunjuknya, bimbingannya dengan hidayah, dengan iman ya, karena dengan adanya perumpamaan ini semakin yakin Allah itu maha berkuasa. Allah tidak menzalimi siapapun, karena Allah tidak akan menjauhkan kebenaran kecuali dari orang-orang yang membelot dari ketaatan kepada Allah. Ini tafsirnya. Bahkan lebih lengkap lagi dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, yaitu
ketika Allah membuat perumpamaan, ya, orang-orang pada munafik itu, ya, perumpamaan seperti orang munafik, ya, perumpamaan orang munafik itu perumpamaan seperti orang yang menyalakan api atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, ya. Perumpamaan yang lainnya membuat perumpamaan yaitu orang-orang yang rugi, ya. Itu seperti dalam riwayat Allah menyebutkan laba-laba, Allah menyebutkan lalat dalam perumpamaan yang dibuatnya. Maka orang-orang musyrikin berkata, apa hubungan laba-laba dan lalat? Maka Allah menurunkan firman-Nya, sungguhnya Allah tidak malu membuat perumpamaan dari nyamuk atau yang lebih kecil dari nyamuk. Ya, ya, demi menyebutkan sesuatu yang kecil yang besar, ya, baik itu lalat, laba-laba, nyamuk atau yang lainnya. Itu bagian daripada ujian keimanan. Kalau bagi orang beriman yakin percaya itu adalah penciptaan Allah, ya, pasti ada hikmah di balik itu. Berbeda dengan orang kafir mempertanyakan, ya, mempertanyakan sesuatu yang hina. Kenapa Allah kok menciptakan sesuatu yang hina, yang tidak ada manfaatnya? Tapi ternyata dengan adanya nyamuk kan bisa memberikan penghasilan kepada pabrik nyamuk dengan karyawan nyamuk, ya, ya, artinya membuat obat anti nyamuk, Baygon dan sebagainya, berbagai merek-merek dari nyamuk. Nah, itu artinya walaupun kita anggap sesuatu yang tidak bermakna, ternyata bermanfaatnya luar biasa. Ya, orang hidup dari nyamuk, ya kan? Dari nyamuk. Artinya dia bisa dapat rezeki, bisa dapat penghasilan dari pabrik anti nyamuk, dari semprotan nyamuk, dan macam-macamnya. Itulah. Jadi artinya Allah tidak pernah malu segan untuk membuat perumpamaan agar bisa membedakan mana orang beriman, mana orang yang kafir, mana yang percaya bahwa setiap perumpamaan itu pasti ada hikmahnya agar kita berpikir, agar kita mengambil pelajaran. Beda dengan orang kafir. Ini ayat 26. Kemudian ayat 27 menjelaskan ayat 26 tentang illal fasikin wa ma yudilu bihi illal fasikin. Tidak ada yang Allah sesatkan kecuali orang fasik. Karena dia tidak percaya dengan perumpamaan, bahkan menghina, maka orang ini adalah orang yang fasik. Apa itu orang fasik? Dijelaskan ayat 27. Alladzina yankuduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi. Di awal-awal kita di Al-Baqarah, di awal-awal kita belajar tentang ciri-ciri orang mukmin, ciri orang kafir, ciri orang munafik. Nah, sekarang ada kalimat fasik. Apa ini fasik? Ayat 27 menjelaskan tentang orang fasik, yaitu orang-orang yang melanggar ahdallah, perjanjian Allah, mim ba'di mitsaqi, setelah janji itu ditetapkan, diteguhkan. Itu yang pertama, ciri orang fasik adalah melanggar janji kepada Allah. Yang kedua, wa yaqta'una ma amarallahu bihi, memutuskan apa yang Allah perintahkan ayyusala, untuk disambungkan. Jadi dia memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan, artinya memutuskan silaturahim di antaranya. Ya, atau juga nanti dijelas di tafsirnya seperti apa yang dimaksud yaqta'una amar ayyusala. Kemudian yang ketiga, wa yufsiduna fil ard, membuat kerusakan di muka bumi ini. Ya, baik dengan maksiat atau dengan, kalau sekarang ini ya musim membakar hutan, ya, Gunung Bromo. Inti apa, supaya pernikahannya keren gitu kan, membuat sesuatu yang unik gitu ya. Sekian hektar. Ya, gara-gara api akhirnya sekian hektar terbakar. Ya Allah. Hah? Ya kan ya? Gara-gara itu supaya apa? Pernikahannya apa ya? Bayangkan di Palimanan gini. Iya. Kebakaran gini kan banyak. Allah. Bukan hanya di Bromo ya. Bukan hanya di Bromo. Itu gara-gara pribadi semua, Pak. Enggak semuanya lah. Gara-gara pribadi. Dibakar. Emang dibakar. Kita itu punya budaya dibakar. Supaya apa? Rumput itu telah kering dibakar cepat. Supaya bisa. Supaya tidak tumbuh lagi nanti. Iya begitu. Cuma masalahnya kan merugikan. Ya kalau itu dia nggak tahu diri, Pak. Iya itu mah iya.
Dia membantu petani loh. Membantu petani. Udah ditangkap ya, gila ya. Ulaika humul khasirun, mereka itulah orang yang rugi. Nah, orang fasik ya. Orang fasik ya. Ya, jadi orang fasik ini adalah orang yang melanggar janji dengan Allah. Apa janji mereka? Janji orang fasik itu mentauhidkan Allah. Ya kan? Bahkan ketika kita berada di alam rahim pun kita berjanji. Qalu bala syahidna, nanti ada di ayat yang berikutnya. Kita berjanji. Jadi orang fasik itu dia berjanji mentauhidkan Allah, tapi dia tidak sadar dengan janjinya itu, dia lupa dengan janjinya. Gitu ya. Kemudian dia memutuskan tali silaturahim bi ayyusala, memutuskan tali silaturahim. Ya. Memutuskan tali silaturahim. Ya, jadi orang-orang yang suka memutuskan tali silaturahim itu adalah orang fasik namanya. Bahkan dalam hadis Rasulullah mengatakan isnani la yanzuru ilaihima. Dua kelompok manusia yang tidak akan dilihat oleh Allah. Jangankan mendapatkan ridho surga Allah, dilihat aja oleh Allah enggak. Dicuekin. Siapa dia? Qatir rahim, orang yang memutuskan tali silaturahim. Wa yufsidu fil ardh, dan orang yang suka merusak di permukaan bumi. Itulah orang-orang fasik namanya. Melanggar janji Allah, memutuskan tali silaturahim, kemudian merusak. Merusak ini dengan apa? Bisa dengan maksiat, ya kan? Bisa dengan merusak, benar-benar merusak, itu tadi membakar dan sebagainya. Bisa dengan judi, bisa dengan korupsi, bisa dengan riba, renten, bisa dengan zina, ya, itu namanya merusak juga, termasuk merusak bumi ini. Nah, itulah orang yang khasirun, orang-orang yang rugi. Ya, orang-orang yang rugi. Dalam tafsir di Jalalain mengungkapkan yang dimaksud melanggar janji Allah adalah melanggar kewajiban yang ditugaskan Allah kepada mereka dalam kitab-kitab suci yang Allah turunkan. Ya, berupa apa? Iman kepada Nabi Muhammad. Ya, dalam kitab Taurat, Injil, Zabur yang Allah turunkan sebelumnya itu bahwa nanti ada nabi yang terakhir, itu Nabi Muhammad SAW. Mereka tahu itu, tapi mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad. Nah, ingkar. Nah, itu termasuk juga penjelasan yanquduna ahdallah. Ini dalam tafsir Jalalain. Ya, jadi memutuskan. Kemudian yang memutuskan silaturahim adalah memutuskan, yaitu memutuskan hubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Dia hanya percayanya hanya kepada Nabi Musa, Yahudi itu. Hanya percaya kepada Nabi Isa, Nasrani. Hanya itu. Tidak percaya kepada Nabi Muhammad. Maka dikatakan juga memutuskan silaturahim. Ayyusala yusuna fil ardh. Lalu merusak, membuat kerusakan dengan maksiat, dengan menyimpang dari keimanan. Oh iya, silakan. Ya, silakan. Ini yang paling kecil, Pak. Menengah. Oh, paling menengah. Kuliah. Masih bekerja. Oh, Masya Allah. Direktur. Masya Allah. Tapi kayak masih muda ya. Saya baby fish. Masya Allah. Kita Luar biasa. wajah 25, undernya 52. Azal. Luar biasa. Bukan under 7. Dikirain masih SMA kalau kuliah, dan saya duga itu. Ternyata, ya dugaan saya masih Sama. Bukan hanya sama, satu majelis menganggap anaknya Pak. oh, Nuklis yang paling kecil ya. Allah Akbar. Wajahnya ini ya. Dugaan saya benar, dugaan saya kalau anak terakhir ya buat bungsu atau masih SMA. Ternyata sudah punya anak. Oh, sudah nikah. Allah. Luar biasa. Allah. Wajahnya ini ya. Ya. Ini orang fasik. Jadi artinya orang kafir itu pasti fasik. Tapi bisa jadi orang fasik itu belum tentu kafir. Ya. Nah, ini. Artinya orang fasik ini bisa jadi dia muslim. Pokoknya kalau pekerjaan fasik ini tadi itu, yanquduna ahdallah wa yaqta'una ma'anallah ayyusala yufsidu fil ardh. Jadi 3 tuh pekerjaannya, melanggar janji Allah, kemudian memutuskan tali silaturahim, kemudian merusak. Nah, orang yang melakukan itu disebut orang fasik.
Ya, orang fasik ini orang yang rugi dunia akhirat. Ruginya dia tidak akan bahagia apalagi di akhirat. Orang fasik. Ya. Bahkan di dalam tafsir Ibnu Katsir di sini dijelaskan surah ini dijelaskan di dalam surah lain. Ini nama tafsir ayat bil ayat. Ini ulama Ibnu Katsir ini sampai merinci begitu bahwa Al-Baqarah 27 ini dijelaskan di surah lain, di antaranya di dalam surah Ar-Ra'd. Kemudian di dalam surah Ar-Ra'd ayat 20 ayat 19 ayat 21 sampai 25. Afama ya'lamu annama anzala ilaika min rabbikal haqq. Seterusnya, adakah orang yang mengetahui bahwasanya apa yang diturunkan kepada dari Tuhanmu itu benar sama dengan orang yang buta? Hanyalah orang-orang yang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran. Itu orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak merusak perjanjian. Dan orang-orang yang menghubungkan apa yang Allah perintahkan agar dihubungkan. Mereka takut kepada hisab yang orang-orang yang merusak janji Allah setelah diikrarkan dengan teguh dan memutuskan apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan dengan mengadakan kerusakan. Itulah yang mereka yang mendapatkan ulaika lahumul la'natu wa lahum su'un nar. Ya, su'uddar. Mereka itu kata Allah dalam surah Ar-Ra'd, orang fasik itu orang yang mendapatkan kutukan Allah, murka Allah, laknatullah, dan mereka mendapatkan tempat yang buruk, su'uddar. Su'uddar itu ya neraka. Ini ya. Kemudian yang ayat 28 singkat saja ya. Sebenarnya penjelasan Ibnu Katsir ini lebih lengkap lagi tadi. Ini di antaranya. Kemudian ayat 28, kaifa takfuruna, bagaimana kamu ingkar billahi kepada Allah. Wa kuntum amwatan, padahal kamu tadinya mati. Maksudnya enggak ada begitu ya. Dulu kita kan enggak ada. Fahyakum, lalu Allah menghidupkan kamu. Ya. Sumayumitikum, kemudian Allah mematikan kamu. Kapan tuh? Kita mati nih ya kan, di dunia kita kan hidup, nanti kita mati. Setelah mati, sumayuikum, kemudian Allah hidupkan lagi. Maksudnya dihidupkan, dibangkitkan dari barzah menuju mahsyar. Nah, itu kan dihidupkan lagi oleh Allah tuh. Hari kebangkitan. Ya, kiamat hancur, setelah hancur alam semesta ini Allah hidupkan kembali. Ini dalilnya nih. Summa yuhyikum, kemudian Allah menghidupkan kembali. Summa ilaihi turjaun, kemudian kepadanya lah, kepada Allah lah turjaun, kamu dikembalikan. Apa maksud ayat 28 ini? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan mengapa kalian orang-orang kafir, musyrikin mengingkari keesaan Allah, menyekutukan Allah dengan dengan ibadah, menyembah kepada selain Allah. Padahal bukti nyata ada pada dirimu. Apa bukti dirinya? Sebelumnya kalian ini enggak ada. Lalu Allah ciptakan kalian. Ya, sebelumnya kan kita kan enggak ada. Kemudian Allah ciptakan kita. Lalu memberikan kehidupan. Kemudian Allah mematikan. Setelah itu ya Allah kembalikan lagi hidup di hari kebangkitan. Kemudian setelah itu kita kembali kepada Allah untuk menghadapi hisab, menerima pembalasan dari Allah. Nah, itu. Kenapa kalian ingkar, hai orang-orang kafir? Jadi bentuknya ini bentuk istifham, bentuk pertanyaan. Ya, kalau di tafsir Jalalain, mengapa hai orang-orang Mekah ini, hai kafir Quraisy, kamu ini dulu nggak ada, lalu Allah hidupkan. Setelah itu ya dihidupkan, ini maksudnya kita dulu di rahim ibu kita kan, kemudian Allah tiupkan ruh, lalu dilahirkan oleh ibu kita hidup di dunia, lalu kita dimatikan oleh Allah sampai batasannya, yaitu ijajaluhum la yastaghfiru sa'ata wa la yastaqlimun. Apabila ajal datang pada seorang, nggak bisa dimajukan, nggak bisa diundurkan, karena memang sudah ditetapkan oleh Allah. Kemudian kita dihidupkan kembali, dibangkitkan. Kenapa kalian masih aja tidak mau beriman kepada Allah? Padahal jelas pada diri kita ini sudah ada bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini kalimat istifham, pertanyaan yang jawabannya adalah kita harus kembali menyadari bahwa kita ini diciptakan oleh Allah.
dimatikan oleh Allah, dihidupkan oleh Allah, nanti dihidupkan kembali oleh Allah. Begitu ya. Nah ini. Nah Allah berilah. Di dalam tafsir Ibnu Katsir lebih lengkap lagi. Kalian ini asalnya adalah tanah. Kemudian ya Allah ciptakan menjadi segumpal sperma dan sebagainya kan. Kemudian kita dihidupkan oleh Allah, lalu dimatikan, dikembalikan ke kuburan, kemudian Allah hidupkan di hari kiamat ya dengan kehidupan yang berbeda, 2 kali mati 2 kali hidup. Nah itu sampai itu ulama mengatakan 2 kali mati 2 kali hidup, nggak ada jadi ada, nggak ada jadi ada lagi, jadi 2 kali mati kita ya kan, lalu 2 kali hidup di dunia dan hidup di padang mahsyar nanti. Mengapa kalian masih kafir juga? Padahal kalian yang tadinya mati Allah hidupkan, lalu Allah matikan, lalu Allah hidupkan kembali. Ini ayat 28. Kemudian ayat 29, wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah menciptakan untukmu apa-apa yang ada di bumi. Jami'a, semuanya. Semua yang di bumi ini untuk kalian semua hai manusia. Summastawa, kemudian dia menuju istiwa, menuju ila sama ke langit. Fasawwahunna, lalu Allah dialah menyempurnakannya sab'a samawat menjadi 7 lapis langit. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan dialah Allah terhadap segala sesuatu maha berkuasa. Apa maknanya? Tafsirnya Allah Subhanahu wa taala setelah ayat 28 ini menanyakan orang kenapa masih kafir padahal Allah menciptakan kita dari enggak ada menjadi ada dan seterusnya. Kemudian ayat 29 ini Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua kenikmatan bumi ini untuk kita semua, jami'an semuanya, untuk manusia. Ya, seluruhnya yang ada di bumi ini adalah untuk manusia. Ya, kalian silakan menikmatinya. Kemudian Allah menuju langit, lalu menciptakannya dalam bentuk 7 lapisan langit. Ya, lapis pertama, kedua, ketiga. Jadi langit itu ada 7 lapis. Ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj, nah itu melewati 7 lapis langit itu menuju puncaknya, itu Sidratul Muntaha. Seperti apa wallahu alam. Itu. Kemudian dan Allah segala sesuatu itu maha mengetahui apa yang terjadi di langit, apa yang terjadi, semuanya Allah maha tahu. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala dalam tafsir Jalalain mengungkapkan menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi ini beserta isinya agar kita manusia memperoleh manfaat menikmati apa yang ada di bumi ini. Kemudian Allah menyengaja menciptakan bumi ini, lalu juga Allah menciptakan langit ini. Ya, Allah menuju langit, Allah menciptakan langit sampai 7 lapis langit. Ya, 7 lapis langit. Makanya kenapa angka 7 ini angka luar biasa. Ada surah Al-Fatihah 7 ayat. Ketika kita tawaf 7 kali putaran, ya kan? Tawaf kan 7 kali putaran. Ada 7 sunnah Rasulullah 7 harian yang disampaikan oleh almarhum Kiai Haji Muhammad Arif bin Ilham. 7 sunnah Nabi, tahajud, ya tadabbur Quran, ke masjid berjamaah, sholat duha, sedekah, kemudian jaga wudu dan istighfar. 7 sunnah Nabi. Jadi angka 7 itu angka memang yang Allah katakan. Bahkan di dalam surah Al-Fatihah pun 7 ayat. Ya, surah yang wajib dibaca dalam sholat, rukun dalam sholat. Ya, 7 ayat. Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan di dalam tafsirnya Al-Quranul Azim Ibnu Katsir bahwa yang dimaksud ayat 29 ini Allah mengetahui, maha mengetahui segala sesuatu yang terjadi baik di bumi ataupun di langit, menyebutkan bukti kekuasaan Allah kepada semua makhluknya, apa yang mereka saksikan sendiri pada diri mereka. Allah menyebutkan bukti apa yang mereka saksikan, yaitu penciptaan langit dan penciptaan bumi. Ada kalimat istiwa.
Allah menuju langit. Ini adalah kalimat bagian daripada kita harus meyakini ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan. Nah, langit itu apa ya? Langit itu kan kata orang katanya warnanya biru. Padahal belum tentu warnanya biru langit itu. Bisa jadi itu adalah hanya kalau menurut pengetahuan yang saya tahu itu pancaran matahari ke air, maka warnanya menjadi biru langit. Nah, di mana letaknya langit? Wallahu alam. Ya pokoknya di atas aja. Kemudian yang terakhir ayat 30. Wa iz qala rabbuka lil malaikah. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, berkata kepada malaikat. Tuhanmu Allah berfirman kepada malaikat, inni ja'ilun, aku akan menjadikan fil ardi, di muka bumi ini khalifah. Qalu, para malaikat bertanya, ataj'alu fiha, mengapa engkau ya Allah menjadikan di bumi itu man, ada orang yufsidu, yang suka merusak, fiha, di sana di bumi, wa yasbiqud dima, dan suka menumpahkan darah, wa nahnu, padahal kami ini malaikat ini, nusabbihu, kami selalu bertasbih, bihamdika, dengan memujimu ya Allah, wa nuqaddisu lak, dan kami mensucikan namamu ya Allah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Selalu memuji Allah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu kalimat yang selalu dibaca oleh malaikat dalam tawafnya mengelilingi arasnya Allah. Qala, lalu Allah berfirman, inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku ini Allah, a'lamu, lebih mengetahui, ma la ta'lamun, apa yang kalian tidak tahu. Ya, malaikat nggak tahu, Allah Maha tahu. Nah, apa maksudnya? Dalam tafsir dijelaskan, sampaikanlah wahai Nabi Muhammad kepada manusia. Udah habis ya, terakhir ya, yaitu bahwa Allah menciptakan di bumi ini seorang khalifah, ya, seorang yang bisa memakmurkan bumi ini, ya, kaum yang bisa meneruskan memakmurkan bumi ini. Lah, malaikat itu bertanya, ya, kenapa engkau menciptakan sesuatu yang dia itu suka merusak, menumpahkan darah, ya, ya, padahal kami selalu memujimu, selalu memuliakanmu dengan sifat-sifat kesempurnaan keagunganmu ya Allah. Apa jawaban Allah? Aku lebih mengetahui apa yang kalian tidak tahu. Ya, di balik apa Allah ciptakan yang namanya manusia. Inilah diantara maksud ayat 30. Wallahu a'lam bishawab, karena waktu sudah habis. Kalau ada pertanyaan, ada pertanyaannya berat ya, makanya nih berat pertanyaannya. Silakan Pak Haji Lasna. Wallahu a'lam bishawab. Ya.